Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih pada modul 1, introduksi mengenai mata kuliah meteorologi besi baja. Kita sekarang memasuki segmen yang kedua. Penggunaan besi baja, ini secara detail sebenarnya banyak sekali Anda bisa melihat di modul kuliah. Secara umum penggunaannya lebih banyak di industri konstruksi, kalau bisa lihat di sini ya, kemudian digunakan juga untuk mesin, di alat-alat transportasi, untuk misalkan kapal, kereta, mobil, kemudian untuk peralatan rumah tangga, untuk pabrik, untuk industri oil dan gas, industri minyak. Kemudian kalau misalnya dilihat dari produknya, sekitar 50% flat, 50% long, kemudian ada tube di sini, kemudian sebagian besar dihasilkan adalah baja karbon, hanya sebagian kecil baja tahan karat, dan sebagian kecil sekali tool steel atau engineering steel termasuk silicon steel salah satunya. Kemudian apakah dari long products ini, dari long product yang ada di sebelah sana, itu bentuknya adalah paling banyak adalah baja tulangan, bar, kemudian batangan, rod, kemudian untuk heavy section, baja-baja profil L, siku ya, kemudian I, atau H, H-beam, I-beam, kemudian ada juga seksi yang ringan, ada heavy section, ada light section. Kemudian kalau misalnya kita bandingkan baja dengan material yang lain, ini produksi baja di tahun 2019 1,875 miliar ton. Produksinya banyak sekali. Ini produksi dari aluminium 132 juta ton. Jadi banyak sekali produksi dari baja ini dibandingkan dengan aluminium. Ini material yang lain, magnesium itu kecil sekali, 1,1 juta ton. Kemudian ini plastik. Ya, sehari-hari kita bertemu dengan plastik ya. Plastik produksinya sekitar 359 juta ton. Tapi karena plastik ini densitasnya rendah, jadi volumenya banyak. Baja itu densitasnya tinggi, jadi volumenya agak kecil. Nah, yang paling sering kita temui sehari-hari adalah plastik ini. Ini yang menjadi kadang-kadang masalah terhadap lingkungan karena tidak ada orang yang mengumpulkan plastik, tidak ada orang yang pemulung misalkan mencari plastik untuk dijual, kayak sih belum umum ya. Tapi kalau misalnya baja ya jelas karena itu bisa diulang semuanya menjadi produk baja kembali. Ini yang komposit, ini kecil sekali porsinya saat ini ya, hanya sekitar 100.000 ton per tahun dibandingkan dengan baja. Jadi masih baja merupakan material yang kita gunakan sehari-hari untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ini produksi baja dibandingkan dengan logam-logam yang lain, baik di dunia maupun di Indonesia, yang diberi warna hijau ini artinya sudah ada di industrinya di Indonesia. Kemudian yang warna seperti gini, silikon, seng, magnesium ini belum ada industrinya di Indonesia. Jadi perbandingan antara baja dengan metal-metal yang lain di dunia, 1,8 miliar ton, ini data tahun 2018. Jadi aluminium di 130 juta ton. Kemudian berikutnya adalah kromium dan seterusnya sampai ke bawah. Memang harganya lebih rendah, harga dari baja ini hari ini ya sekitar 400 atau 500, paling mahal di katakanlah di 1.000 US dollar per ton ya untuk baja yang sudah agak spesifik atau agak spesial. Jadi harganya murah sekali. Beruntung karena harganya murah, jadi semua orang bisa menggunakan baja. Anda bayangkan kalau misalnya harganya mahal, mungkin kita buat pagar dari baja aja udah sulit gitu ya. Kita naik mobil dari baja juga mahal harganya. Membuat rumah baja tulangan kalau misalnya mahal harganya, tentu saja ya bersyukur karena industri besi baja ini sudah dikembangkan dengan baik sekali, banyak sekali expert yang berkecimpung di situ sehingga bisa dibuat dengan lebih efisien, harganya juga bisa bersaing sangat murah. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini critical raw material, material yang strategis atau kritik di dunia yang dibuat oleh Uni Eropa, sebenarnya bukan di Indonesia, di Uni Eropa. Kita lihat besi itu ada di sini, termasuk tidak begitu bermasalah dari sisi supply-nya, dari sisi resikonya tidak begitu bermasalah, tapi dari sisi ekonomi ini masih penting ini. Jadi besi ini masih penting, ya setara dengan mangan, ya setara dengan karet ya. Jadi masih dari sisi ekonominya penting. Malah dibandingkan dengan magnesium masih lebih penting besi. Jadi, tapi dari sisi supply-nya tidak begitu bermasalah karena banyak sekali perusahaan yang produksi baja sekarang ini 1,8 miliar ton produksinya dan sebagian besar itu ada di China. Kita lihat in steel production atau produksi baja, kita tidak usah cerita dari awal sampai ke akhir apa yang terjadi di tengah-tengah. Kita lihat di sini perkembangan yang menarik adalah di China di tahun 2000-an ini China ini produksi baja yang paling besar di dunia ya. Jadi yang menyebabkan ini naik juga tidak lain karena
produksi dari China ini meningkat. Negara berikutnya yang akan naik adalah India. Dari sini India ini akan naik ini, India. Ya, ini akan naik India. India itu yang warnanya di bawah ini, yang warnanya ungu, ini akan naik. Negara lain, Jepang, Amerika, Jerman itu biasanya statis dan mereka butuh baja karena apapun yang kita gunakan di Indonesia, mobil, motor itu biasanya berasal dari Jepang atau sebagian besar di Jepang yang bajanya diproduksi di negara di mereka. Jadi besi itu ada di bagian sini. Kalau misalnya kita lihat di tabel periodik, ini mohon maaf bagi yang tidak berkenan. Jadi bagi yang Muslim di Al-Quran surat nomor 57, surat Al-Hadid namanya, yang artinya adalah besi. Jadi ini dalam Al-Quran seperti ini dalam bahasa Arab yang artinya adalah dan kami mengirimkan besi. Ya, di sini muncul di sini. Wa anzalna artinya diturunkan hadid artinya besi, di mana di dalamnya terdapat kekuatan yang banyak dan juga banyak manfaat bagi manusia. Ini yang terdapat dalam Al-Quran ayat nomor 25 surat nomor 57. Memang ayat 25 ini walaupun tidak ada hubungannya persis, walaupun dekat-dekat ya, 25 mirip dengan nomor atom dari besi itu 26, tapi 25 itu sebenarnya mangan, tapi dekat-dekat ini. Kemudian berat atomnya 55,845, juga dekat dengan ayat surat nomor 57 dengan, tapi berat atom yang 57 itu tidak ada, karena setelah 5,845 ini berat atom dari besi itu langsung masuk ke kobalt 58,9. Tidak ada, di tengah-tengahnya tidak ada. Tapi kalau misalnya kita lihat nih isotop dari besi ini, ada yang isotopnya 57, dan itu juga termasuk salah satu yang stabil, selain yang isotopnya 56 itu yang paling banyak. Tapi ini mungkin saya tidak tahu apakah kebetulan, tapi yang jelas kita lihat hari ini materi yang paling banyak kita gunakan adalah baja. Nama dari surat ini adalah surat mengenai baja, surat Al-Hadid, besi maksudnya, surat besi gitu. Itu nama suratnya. Itu bagi yang Muslim. Saya tidak tahu persis, mungkin di kitab suci yang lain juga ada yang serupa dengan yang ini. Saya belum pernah membaca kitab suci yang lain. Tapi ini juga kalau misalnya kita lihat salah satu literatur. Nah, kata-kata dari kami menurunkan, kalau misalnya kita lihat ke sejarahnya juga sama. Besi itu berasal dari meteor. Meteor ini diturunkan dari luar angkasa ke permukaan bumi untuk, ya bisa saja dikirimkan dulu, Tuhan udah maha tahu bahwa manusia itu butuh besi. Jadi dikirimkan dulu besi ke muka bumi. Ya. Kalau misalnya orang percaya seperti yang sebelumnya yang ada di piramid adalah berasal dari meteor di sana. Di saat itu juga dinosaurusnya punah karena kena dari ledakan perasaan meteor ini menghantam permukaan bumi. Setelah itu baru manusia diturunkan ke muka bumi. Walaupun kita lihat sejarah itu mungkin ada sejarah mengenai Adam dan Hawa ya. Kalau misalnya Adamnya tidak makan buah kuldi, mungkin kita masih di surga. Tapi setelah ini meteor itu ada, setelah itu baru manusia ada di muka bumi setelah dinosaurus punah. Steel production dan juga population, kalau misalnya kita lihat seperti China, populasinya banyak, produksi bajanya juga banyak. Yang berikutnya yang banyak adalah India. India itu juga masih lebih banyak. Ya. Produksi bajanya masih banyak. Hari ini sekitar 100 juta ton per tahun. Yang menarik itu Indonesia. Indonesia itu negara dengan jumlah penduduknya di sini, tapi produksi bajanya masih rendah. Amerika itu ada ini Amerika. Ya, Amerika di sini produksi bajanya ada di sini. Jadi masih oke. Ini negara-negara yang penduduknya banyak, produksi bajanya juga banyak. Tapi Indonesia ini yang penduduknya banyak, produksi baja kita masih rendah, konsumsi baja kita juga masih rendah. Mungkin kita masih jauh dari maju kali ya. Tapi mudah-mudahan akan maju dengan cepat, mudah-mudahan. Produksi baja dunia masih dikuasai oleh China nomor 1. Ini produksi baja di China yang warna abu-abu ini kita bisa lihat juga di sini. Di China di tahun 2000
Kalau tidak salah ini tahun 2016 dan 2017, 2016-2017, jadi produksinya sekitar 800-an juta ton, jadi setengah dari produksi baja dunia itu dihasilkan di China. Kemudian negara-negara lain produksi bajanya kecil. Ini kalau misalnya kita lihat di Eropa atau konsumsi baja itu di mana saja di dunia, konsumsi bajanya paling banyak di China, kemudian di negara-negara lain ya. Kemudian sini di Uni Eropa, kemudian kalau misalnya di Eropa termasuk yang besar satunya adalah di Jerman. Jerman ini produksi bajanya untuk apa saja? Paling banyak ya mereka untuk industri otomotif, industri mesin. Ya, mereka di situ ada banyak sekali perusahaan-perusahaan otomotif atau perusahaan-perusahaan yang menghasilkan mesin yang ada di Jerman karena mereka terkenal dengan mesin sih. Orang-orang Jerman pasti bisa membuat mesin yang lebih baik itu yang orang tahu. Ini industri baja yang ada di negara Jerman tersebar di banyak negara bagian ya, tapi yang paling banyak adalah di daerah Duisburg. Di situ ada ThyssenKrupp Stahl, kemudian ada HKM. Kemudian keuntungan dari Jerman juga dia bisa membuat atau mereka bisa membuat mesin, bisa membuat peralatan-peralatan untuk industri baja. Di situ ada SMS Simak, ini perusahaan yang terkenal di dunia untuk menyuplai peralatan-peralatan industri besi baja. Ada Kuttner, kemudian ada banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil yang bisa menyuplai apapun untuk industri besi baja yang ada di Jerman. Jadi produksi baja di Jerman sekitar 40-an juta ton per tahun. Yang paling besar itu di daerah Duisburg yang ada di bawah dari ThyssenKrupp dan juga HKM. ThyssenKrupp ini yang 9,3, kemudian HKM di 4,6. Itu dua-duanya ada di daerah di Duisburg. Yang ini yang BOF, ini gambarnya lah BOF, artinya dia menggunakan teknologi blast furnace. Ini juga sama, blast furnace. Yang lain menggunakan EAF, artinya menggunakan bahan bakunya yang paling banyak adalah scrap. Kemudian perusahaan-perusahaan baja terbesar di dunia. Ini data tahun 2019. Perusahaan yang paling besar di dunia adalah, ini terlihat di sini, ArcelorMittal. ArcelorMittal ini berasal dari dua perusahaan sebelumnya, Arcelor yang basisnya di Luxembourg dan Mittal. Mittal ini orang India. Kalau misalnya Anda lihat, ini orangnya ini, Laxmi Mittal. Ini dulu pernah jadi orang terkaya di dunia ini, dulu di tahun 2000, antara 2000 sampai 2010. Karena dia CEO di perusahaan ArcelorMittal ini. Mittal adalah nama dia adalah Laxmi Mittal. Lihat sejarahnya. Sebelum menjadi bos baja kelas dunia, Laxmi Mittal ternyata merintis usahanya di Indonesia. Dan ini benar, saya udah tahu itu udah 20 tahun yang lalu, waktu dia masih di Mittalnya sendiri, belum ke ArcelorMittal, di Surabaya, di Sidoarjo. Di situ ada perusahaan baja yang punya orang India. Sebenarnya sih awalnya punya orang Indonesia. Perusahaan baja ini hampir bangkrut. Kemudian dibeli oleh orang India, oleh bapaknya Mittal. Bapak Laxmi Mittal ini punya dua anak, yang satu Laxmi Mittal nomor 1, kemudian yang dua ada Arnold Mittal. Dua-duanya adalah jadi pengusaha di industri besi baja. Laxmi Mittal ini di internasional, sementara Arnold Mittal itu hanya di India saja. Nah, Laxmi Mittal ini, kita lihat di sini, tahun 1976. Ya, kala itu dia mendirikan pabrik baja, bukan mendirikan, membeli pabrik baja di Indonesia yang hampir bangkrut. Kemudian setelah itu disempurnakan, dibuat lebih maju, bisa saja dengan menambah peralatan. Namanya adalah pabrik Ispartindo. Kalau misalnya kita ke Sidoarjo, ke Jawa Timur, Sidoarjo ya, kalau tidak salah ya, di situ ada pabrik Ispartindo. Atau di Surabaya lah, itu milik ayahnya. Nah, perusahaan ini kemudian menjadi maju setelah dia yang tangani. Kemudian dapat keuntungan yang banyak. Setelah itu baru dia memutuskan untuk membeli perusahaan-perusahaan lain di dunia. Tapi biasanya dilihat perusahaan baja yang lain yang hampir bangkrut, yang tidak lagi beroperasi dengan baik, sama dia dibuat menjadi lebih baik beroperasi. Ya, jadi orang terkaya di dunia yang ArcelorMittal ini pernah berada di Indonesia. Dia punya pabrik sekarang seluruh dunia, termasuk di Amerika, di Rusia, di Jerman, di Prancis, di Spanyol, di banyak negara di dunia. Dia punya pabrik sekarang ini. Ini nomor 1 perusahaan yang terbesar di dunia. Yang kedua adalah Baowu. Baowu merupakan gabungan dari Bow Steel dan Wuhan Iron and Steel Corporation. Ini nggak ada hubungannya dengan sekarang virus yang berasal dari Wuhan, Corona. Ini dari dulu saya pribadi sudah pernah tahu bahwa Wuhan ini termasuk daerah industri besi baja yang besar di Cina. Kemudian Bow Steel dengan Wuhan Iron and Steel Corporation ini, yang dua-duanya adalah perusahaan BUMN, punya negara. Sama seperti PT Krakatau Steel kalau misalnya kita bicara di Indonesia.
mereka sekarang produksi bajanya, kalau misalnya digabung dua-duanya hampir 100 juta ton per tahun. Baosteel basisnya adalah di Shanghai, di Baogang atau Baosteelnya sendiri di Shanghai. Ya, kami kan dua perusahaan digabung kemudian menghasilkan sekitar 100 juta ton per tahun. Kemudian selanjutnya baru perusahaan-perusahaan yang lain. Di sini ada Nippon Steel Corporation, ada HBS dari Cina juga, kemudian ada POSCO yang dia ini produksinya sekitar 43 juta ton ini tidak hanya di Korea, tetapi juga termasuk di Indonesia, ada pabrik juga di Brazil, ada pabrik juga di China, ada pabrik juga di India. Itu yang mereka punya. Selanjutnya ada perusahaan-perusahaan yang lain ini yang besar produksinya di dunia. Baik, itu mengenai segmen yang kedua mengenai metalurgi besi baja. Ya, kita sudah melihat mengenai seperti apa situasi produksi baja di dunia, kemudian siapa produsen baja terbesar di dunia, penggunaan baja untuk apa saja, bagaimana perkembangan industri baja saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.